The lessons I learned in my 20s, and let's talk about our city. Sesi malam akan dibuka dengan refleksi dari mereka yang sudah melewati umur 20-an, serta hal-hal yang baru mereka pahami setelahnya. Lalu kita akan bicara tentang kota tempat kita tumbuh. Kota yang diam-diam membentuk banyak dari kita, lewat rutinitas, ruang-ruang kecil, dan orang-orang yang pernah hadir. Tentang bagaimana kota ini memengaruhi cara kita melihat hidup dan bagaimana ia bisa jadi tempat untuk mulai lagi dengan cara yang kita pilih sendiri. Saya tahu sejak tadi sore saya akan cakep banget nih di kameranya. Oke. Menavigasi insecurity, memenangkan diri sendiri yang subjudulnya itu ditempelin bukan biar kalian terharu, tapi ini adalah kaitannya ada sebuah teori sosial tentang mobilitas vertikal, tentang kerentanan berlapis yang nanti akan saya ulang-ulang sepanjang cerita ini. Ini adalah cerita seorang anak perempuan milenial dari seorang bapak tukang beca dan ibu pekerja rumah tangga. Anak perempuan itu kerentanan pertama. Karena kita tahu hidup sebagai anak perempuan di Indonesia dan juga di dunia ini tidak pernah mudah. Ada banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang tidak benar yang diajarkan dari kita sejak kecil yang kemudian membentuk kita dengan tidak sempurna sampai besar. Misalnya, jangan ngomong keras-keras, kamu anak perempuan harus lemah lembut gitu ya. Kalau anak perempuan itu harus pintar bersih-bersih rumah doang, nanti kalau enggak kamu enggak akan gampang jodoh. Jadi itu adalah kerentanan pertama sebagai seorang manusia, sebagai perempuan. Yang kedua adalah kenapa bapak tukang beca dan ibu pekerja rumah tangga ini penting? Karena saya nggak punya imajinasi tentang banyak sekali kita bisa jadi apa di masa depan sebagai anak orang miskin. Bapak saya tukang beca, ibu saya pekerja rumah tangga, tetangga saya semuanya jualan es di depan rumah sakit umum yang tiap harinya saya mendengar mereka berantem karena ada cicilan dari rentenir dan mereka nggak punya uang untuk ngasih jajan anaknya gitu ya. Anak orang miskin itu kalau menentukan jurusan sekolah atau kuliah, dia nggak akan menentukan berdasarkan mimpinya sejak kecil, tapi dia tentukan berdasarkan berapa uang yang dia punya untuk memilih mimpi itu. Jadi dulu waktu SMA teman-teman saya ribet ya mau SNMPTN, mau mempersiapkan untuk pergi ke kedokteran UGM, ke FHUI segala macam. Saya walaupun selalu ranking dari SD sampai SMA, saya tahu saya tidak akan bisa mencapai seperti yang teman-teman saya bisa dapatkan. Oleh karena itu saya jurusan pendidikan bahasa Inggris S1-nya dan itu pun saya masuk kuliah dengan bantuan beasiswa alumni. Alumni SMA sekolah saya berasal hanya bilang kamu tidak perlu membayar uang pangkal yang kami pinjamkan kepada kamu, kamu hanya perlu pay it forward. Jadi kalau kamu nanti sudah sukses, perbuat yang sama dengan apa yang kamu terima saat itu, sehingga hari ini saya menguliahkan beberapa anak dan juga membiayai pendidikan beberapa anak perempuan. Sebagai langkah saya pay it forward. Milenial ini juga penting sebagai kerentanan ketiga bahwa saya hidup dari transisi era media lama ke era media baru. Di situ kita akan bercerita tentang ketidakamanan digital, di situ kita akan bercerita tentang kegagapan sebagai manusia yang awalnya hanya tahu anak desa di sekitarnya semua sama dengan dia miskin-miskin gitu ya. Tapi tiba-tiba pas masuk ke era internet ternyata ada Amina dan ada Rafathar ya. Ada Gibran juga dan Kaesang gitu ya. Jadi kita jadi gagap gitu untuk menavigasi masa depan akhirnya. Oke. Ini ada foto saya di umur mungkin 22 atau 21. Saya kuliah di Solo di Universitas 11 Maret.
saya berdagang, jadi kalau pulang ke Blora, saya asalnya dari Blora, Jawa Tengah, saya belanja di Pasar Kliwon tuh ya, mukena-mukena yang diproduksi orang Arab, batik-batik orang Arab di Solo, sama di Pusat Grosir Solo, terus tiap pulang kampung naik motor, banget, Masya Allah, jadi naik pakai rok, dan dulu takut kalau nggak pakai kaos kaki, nanti berdosa ya dilihat itu ya. Jadi tetap tuh pakai kaos kaki, pakai rok gitu ya. Tapi itu bawa dulu kayak bawa grombyong gitu yang isinya dagangan-dagangan dari Solo. Saya jual ke ibu-ibu di Blora. Terus itu mau ikut pameran tuh. Jadi kayak Satria Baja Hitam ada senjata di belakang. Ya itu sebetulnya standing banner ya. Saya bawa dari Solo Blora. Nah, setiap kali melihat foto umur 20-an yang memancarkan jiwa petarung ini, saya tahu saya tidak akan kalah. I'm unstoppable ya, jadi saya melakukan pekerjaan apapun ya selain berdagang gitu ya, ngeles gitu kan, ngajar bahasa Inggris, ngajar ngaji di rumah-rumah orang kaya di Solo gitu. Dan melakukan pekerjaan yang akhir-akhir ini viral gitu ya, jadi joki ngerjain tugas anak orang kaya juga, yang malas ngerjain tugas gitu. Anak S1 tapi ngerjain makalahnya, anak S2 bos korporasi, yang berangkat ke Jawa dan malas sekolah ya. Nah itu ceritanya gitu. Jadi saya selalu kadang-kadang di titik ini tuh saya foto di masa lalu saya keren juga gitu ya. Dulu ya hujan gitu, licin, kecelakaan. Teman-teman kalau tahu ya dari Solo ke Blora itu ada bis yang namanya bis rela. Dan kamu kalau bisa berhadapan dengan bis itu kamu bisa punya skill yang paling tinggi lah di jalan raya. Kayak orang-orang Solo ke Jawa Timur yang papasan sama Sumber Kencono. Ya, jadi itu skill naik motor saya dulu. Nah, tapi saya ini pribadi yang paradoks. Satu sisi sangat ambisius, tapi kerentanan berlapis sebagai bagian dari identitas saya membuat saya sangat ceroboh. Ya, jadi saya tahu sebenarnya saya selalu bisa mendapatkan apapun yang saya inginkan kalau saya berusaha ya, karena saya sangat ambisius. Jadi saya tahu saya akan tidur lebih pagi untuk belajar gitu, saya akan membaca lebih banyak buku untuk belajar. Saya tahu saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan kalau saya melakukan lebih. Tetapi kerentanan berlapis ini itu membuat saya juga sangat ceroboh ya. Contohnya, anak orang miskin tuh pasti gumunan, ya. Jadi dulu saya angkatan 2009, saya satu angkatan dengan Iman Usman, pendiri Ruang Guru. Saya satu angkatan dengan Andita Firseli Utami atau Afutami, dulu dia di UI. Alanda Kariza, dulu udah jadi penulis besar ketika saya masih jadi anak UNS yang nyambi jadi guru les. Jadi ya kayak gitu ya, jadi sekarang mereka semua kawan-kawan saya. Jadi saya nggak apa-apa notice mereka gitu ya. Tapi saya cuma pengen tahu bahwa anak orang miskin tuh biasanya gumunan gitu. Sehingga kalau ada tawaran-tawaran MLM pasti berangkat nomor 1 tuh ya, karena pengen jadi kaya gitu. Atau peluang-peluang bisnis yang cukup beresiko sebenarnya, atau dikerjain orang ya sebenarnya. Jadi dibawa sana sini untuk mengerjakan materi, mengerjakan slide presentasi, ujung-ujungnya nggak pernah dinotis. Cuma buat cuma diperbudak sebenarnya ya sama banyak orang dan sebagainya. Itu karena kita aku deket-deket nih sama orang yang kelihatannya penting, tapi ternyata kita diperbudak doang gitu ya. Nah, ngawulo, tapi ternyata kalau ngawulo itu kan ada hal yang kita peroleh, tapi kalau itu tuh enggak gitu. Jadi inilah gitu ya, kerentanan berlapis itu benar-benar membuat kita kadang kita udah mencapai di titik 8 gitu ya, tiba-tiba bisa balik lagi ke titik 3 gitu. Nah, tapi saya cukup bangga dengan diri saya teman-teman. Saya sudah menulis 5 buku. Buku saya Muslimah yang Diperdebatkan, nomor 2 Hijrah Jangan Jauh-Jauh Nanti Nyasar. Buku ketiga Sister Villa You'll Never Be Alone. Buku keempat Luka-Luka Lini Masa, dan buku baru saya Esok Jilbab Kita Dirayakan. Teman-teman harus beli karena saya nggak pernah nulis jelek. Buku saya semuanya bagus ya, langsung di check out sekarang gitu. Akan menjadi sesuatu yang penting. Saya menulis banyak hal di situ.
Semua ide atau inspirasi saya sebetulnya datangnya dari ibu ya, sebagai perempuan yang terdekat yang bahkan saya mewarisi tubuhnya ke tubuh saya. Ya, sejarah tubuh ibu saya sekarang ada di dalam sejarah tubuh saya yang dan juga saya mewarisi inspirasi dari perempuan-perempuan di sekitar ibu saya gitu. Jadi dulu saya sering ngelihat ibu gitu didatangi orang kaya gitu ya, bosnya gitu, majikannya karena dia pekerja rumah tangga. Majikannya itu datang ke rumah saya. Saya melihat ibu saya duduk di lantai di bawah di rumah saya sendiri, sedangkan majikannya itu duduk di kursi. Ya, jadi feodal sekali gitu. Itu pemandangan yang membuat saya bertanya, kenapa di rumah saya sendiri ibu saya ketika menyambut tamu itu duduk di lantai, duduk di bawah, sedangkan majikannya duduk di kursi. Saya merasa itu tidak tepat, tetapi saya tidak bisa menjelaskan apa itu, gitu ya. Dan ada banyak keputusan yang tidak bisa diambil oleh ibu saya dalam banyak hal. Selalu bingung gitu ya, saya tanya, Bu ini bagaimana, apakah aku harus ikut karya wisata atau enggak, study tour ya sekarang, karya wisata enggak ada ya. Study tour atau enggak gitu ya, misalnya ibu saya bingung enggak ngejawab berhari-hari terus tiba-tiba demam 3 hari karena dia sebenarnya kepikiran gitu ya biayanya dari mana dan sebagainya dan tanya bapakmu. Jadi ada banyak hal yang saya benci dari ibu saya karena dia sangat rentan, dia tidak bisa membuat keputusan karena tidak ada basis pengetahuan. Dia sebagai perempuan, dia hanya lulus SD, dia adalah korban perkawinan anak, dia kelak hidup dalam siklus kemiskinan ya seumur hidupnya karena apa yang dia jalani sejak kecil gitu. Ada banyak cerita di dalam buku-buku saya, antara lain saya juga menceritakan teman saya. Ini kenapa saya sangat benci kepada konten-konten feminine energy sesat yang hari ini beredar di media sosial gitu ya. Optimasi feminine energy kamu sebagai perempuan agar kamu attract laki-laki yang provider mindset gitu. Teman saya SMP, dia tidak melanjutkan pendidikan, dia pergi ke Malaysia untuk menjadi pekerja migran. Bertahun-tahun dia di sana dan dia tiap setahun, tiap bulan gitu ya mengirimkan uang ke orang tuanya yang dia harap agar orang tuanya itu nggak ngontrak terus gitu ya, agar bisa beli rumah. Tapi ternyata oleh orang tuanya dipakai judi gitu, sehingga teman saya setelah bertahun-tahun dia pulang ke Indonesia dalam kondisi 0 rupiah, nggak punya tabungan sama sekali. Padahal dia nggak melanjutkan pendidikan gitu ya, dia menjadi pekerja migran dari usia anak. Itu sahabat kecil saya. Jadi ada banyak hal kemarahan gitu ya ketika saya ngelihat banyak sekali konten-konten bias di media sosial gitu. Kalau teman-teman lihat ini, Kalis Mardiasi dan pandangannya tentang perempuan dalam Islam, sebenarnya dulu kerjaan saya marah-marah sama ustadz-ustadz yang mempromosikan tempat terbaik bagi perempuan adalah di rumah, di sudut belakang rumahnya yang paling pojok gitu ya. Satu langkah perempuan keluar dari rumah, wah, diikuti macam-macam lah ya keburukan gitu ya. Itu nggak relevan sama sekali untuk saya gitu ya. Karena kalau ibu saya atau perempuan-perempuan di sekitar saya bertumbuh semuanya membaca konten-konten itu, mungkin kita nggak bisa hidup sampai sekarang gitu. Mungkin anak-anaknya nggak bisa makan, mungkin saya nggak bisa berdiri di panggung ini malam hari ini. Itu identitas saya yang lain. Saya adalah seorang SJW hak asasi manusia. Akhir-akhir ini jadi lebih sibuk ya, karena tiap hari ada aja yang harus disuarakan gitu ya, hak-hak kelompok rentan yang diambil hanya untuk negara ini menginvestasikan banyak sekali untuk investor, tetapi mengorbankan banyak hal ya untuk nasib-nasib kelompok rentan gitu. Nah, ini tahun 2021 ternyata saya pernah dapat award ya. Jadi ada
Diversity Award tahun 2021 sebagai kategori influencer media sosial untuk toleransi dan keberagaman ya dari Serikat Jurnalis untuk Keberagaman dan Kedutaan Besar Norwegia. Follow nggak lu sekarang yang belum? Ya, jadi ternyata saya sebut itu calling gitu ya. Jadi panggilan jiwa gitu ya. Berulang kali saya berusaha untuk berhenti menulis, berusaha untuk berhenti nggak speak up gitu. Tetapi ternyata nggak bisa gitu. Ujung-ujungnya saya berani melawan resiko, menempuh resiko dibandingkan nggak nulis gitu. Ternyata kalau saya nggak nulis, kalau saya nggak speak up, ternyata justru hidup saya lebih nggak tenang, lebih nggak bahagia. Mungkin itu definisi dari calling itu tadi, panggilan nurani, panggilan jiwa itu ya. Nah, saya akan beranjak ke berikutnya. Oke, 5 menit terakhir. Waktunya tight banget ya. 2 orang times out semua nih tadi. Oke. Ya, saya punya calling itu tadi gitu ya. Menyuarakan banyak hal, keresahan dari diri saya tentang perempuan dan juga kelompok rentan lainnya. Tetapi suatu hari seorang ortu asuh saya itu bilang kalau nggak ambil jurusan X nggak usah temenan sama anak saya lagi. Maksudnya adalah saya anak orang miskin, jadi kalau saya berhasil berada di titik ini tuh artinya sebenarnya ada banyak sekali bantuan, uluran tangan ya, kebaikan dari banyak orang sebenarnya. Jadi saya punya beberapa ortu asuh, punya beberapa orang baik yang berkontribusi ya terhadap diri saya hari ini. Tetapi ternyata ortu asuh itu ada yang bilang begitu gitu. Jadi kamu kalau begini nggak usah temenan sama anak saya lagi gitu. Artinya apa? Artinya saya jadi nggak merdeka gitu ya. Jadi konsekuensi dari kita menerima bantuan atau kebaikan dari orang lain itu kadang-kadang kita jadi nggak punya pilihan. Kita jadi diatur-atur, orang tersebut merasa berhak untuk punya kontrol atas diri kita walaupun dalam POV dia itu baik. Jadi dia sebenarnya juga bukan orang jahat gitu ya. Dalam POV dia itu baik. Artinya saya diminta untuk mengambil jurusan-jurusan kuliah atau mempelajari hal-hal yang menurut dia akan lebih progres dibandingkan dengan mimpi-mimpi yang saya yakini gitu ya. Jadi ini pertama. Yang kedua dari seorang mentor dia bilang nggak usahlah kirim esai-esai ledekan gitu, mending fokus sekolah biar bisa nulis jurnal akademik. Jadi 10 tahunan lalu kita tahu era media lama itu konversi ke era media baru. Di mana gaya penulisan ala koran atau ala akademia itu jadi sangat berubah ke media-media baru yang sangat populer. Misalnya kalau teman-teman sekarang follow dulu Vice Indonesia ketika masih ada, sekarang whiteboard jurnal mungkin, atau bahkan sekarang penulisan scholar aja di The Conversation itu udah sangat populer gitu. Dan dulu saya nulis di banyak sekali media populer dan mentor saya justru bilang ngapain sih nulis esai-esai nggak bermutu itu, nggak berkualitas itu, mending fokus sekolah biar bisa nulis jurnal akademik gitu ya. Dan saya bingung banget menavigasi rasa aman saya pada saat itu. Apa yang harus saya lakukan. Dia orang yang sangat saya look up tuh. Role model saya yang sangat saya hormati. Saya melihat dia sebagai sosok yang sempurna gitu ya. Sebagai imajinasi saya ibaratnya Kalis adalah the next dia gitu ya. Mungkin teman-teman juga punya. Tapi pada titik itu dia ngehack calling saya tadi gitu dan memaksakan mimpi dia ke saya. Next, dari seorang mantan pacar dia bilang kamu nggak usahlah nulis-nulis soal konflik politik atau konflik sosial gitu, bahaya. Bener ya. Nggak ada pasangan yang siap misalnya hari ini konten-konten politik saya atau konten-konten kritik sosial saya kalau reach-nya sampai hampir 3 juta views gitu ya. Itu tuh saya kalau keluar pagar rumah tuh udah pakai masker karena takut disiram air keras gitu. Ya apalagi untuk digital security gitu ya, doxing, perusakan reputasi di media sosial, buzzer-buzzer yang membuat saya rutin konseling terapi gitu.
Jadi ada memang berbahaya gitu. Dan saya juga belajar gitu ya, misalnya dari teman saya Raffio Patra, dia orang Jakarta, anak orang kaya, kerja sebagai staf riset di Singapura gitu. Dia kenal dengan banyak orang penting di Jakarta, ketika suatu saat dia diculik gitu. Setelah demo reformasi di korupsi, dia baru ketemu setelah 2 hari. Usman Hamid dari Amnesty International baru nongol setelah 2 hari. Gimana Kalis Mardiasih yang tinggal di pojok Ngaglik yang sepi itu? Gitu ya, siapa yang akan menemukan saya gitu kan. Jadi memang benar apa yang dia bilang gitu. Hubungan kami adalah hubungan yang sudah sangat serius gitu ya. Sudah ada pertemuan orang tua, relasi romantis. Di masa dewasa memang sesulit itu teman-teman. Jadi finally we broke up gitu. Bukan karena perbedaan selera makan atau enggak respons ketika di chat WA gitu ya. Tapi karena dia tidak cukup berani untuk menanggung resiko dari panggilan jiwa saya yang tadi gitu ya. Dan kalau suami yang sekarang tuh chill banget gitu. Kayaknya dia kayak enggak, masalahnya dia kayak hilang, kayak saya hilang, ya udah hilang takdirnya gitu ya kayaknya. Tapi I never know kalau ternyata saya butuh pasangan yang kayak gitu. Lebih baik lo nggak peduli gitu ya. Ya dia peduli dan dia 5 tahun ini menyaksikan gitu ya masa-masa ketika saya harus mengunci diri di kamar karena serangan-serangan digital dan sebagainya. Oke, artinya teman-teman, jika kekerasan simbolik itu datang dari orang yang kamu anggap dekat atau sangat dekat, kekerasan itu akan makin sulit dikenali. Poin saya adalah saya mendapatkan banyak kebingungan yang meretas jalan saya sehingga makin berliku ya untuk nyampe ke calling atau panggilan jiwa saya tadi justru jadi orang-orang yang sangat dekat. Dari ortu asuh, dari mantan pacar gitu, dari mentor yang sangat saya hormati gitu. Dan umur 20-an itu adalah masa-masa yang paling berat, justru menurut saya masa yang paling berat itu karena ini tadi sih gitu. Dan saya meninggalkan mereka semua. Saya memilih untuk meninggalkan mereka semua gitu ya. Saya jadi nggak dekat lagi dengan ortu asuh itu. Hubungan saya buruk dengan mentor itu dan saya selesai dengan mantan pacar saya gitu kan. Insecurity hanya gejala yang tampak, akarnya adalah karena kerentanan berlapis yang terkadang melekat gitu. Jadi sebenarnya akarnya adalah karena tadi yang slide paling awal gitu. Saya perempuan yang terlahir miskin, saya milenial. Satu lagi saya berasal dari kabupaten yang kecil, yang jauh dari pusat pemerintahan dan pusat bisnis negara ini gitu ya. Dan itu menimbulkan banyak sekali merasa tidak aman di dalam diri saya sehingga saya mengalami banyak kecerobohan yang saya perbuat di umur 20-an. Tapi bukan berarti kamu kalah, karena kita bisa tidak mendefinisikan diri kita dengan kerentanan-kerentanan itu. Kita memilih untuk terus berjalan dan membuat identitas baru. Terima kasih, saya Kalis Mardiasih. Hari ini kita sudah berjalan bersama. Mendengar cerita-cerita tentang kebingungan dan keberanian di umur 20-an, membayangkan kemungkinan yang lahir dari kebersamaan dan merefleksikan kota yang secara diam-diam membentuk siapa kita. Semoga apa yang kalian temukan di ruang ini, pemahaman, semangat, atau sekedar rasa tenang bisa menemani langkah-langkah berikutnya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih sudah hadir, mendengarkan, dan membuka ruang bersama kami.